Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di sesi penjelasan ya. Jadi dalam satu minggu ini seperti yang sudah saya jelaskan, saya akan memberikan sejumlah pembekalan begitu supaya teman-teman nanti ketika akan mengerjakan tes itu paling tidak ada persiapan gitu ya, karena tidak semuanya familiar dengan tes-tes bahasa Inggris yang ada eee, beredar di berbagai, platform gitu ya. Dan di sini yang akan kita pelajari, pada sesi yang pertama adalah grammar and vocabulary. Jadi dalam English Core itu nanti akan ada 3 tes. Yang pertama adalah grammar and vocab, dilanjutkan dengan reading dan, listening. Nah, grammar dan vocab ini akan menjadi kunci. Ya, jadi dalam artian jika jumlah jawaban benar pada sesi grammar and vocab ini nanti mencukupi, saya tidak bisa bilang itu berapa jumlahnya karena saya juga tidak tahu. Yang jelas itu adalah ada sistemnya demikian. Yang jelas jika nanti jumlah benarnya itu mencukupi, maka jenengan bisa lanjut ke sesi reading dan listening. Tapi kalau misalnya skornya itu terlalu rendah, ya katakanlah misalnya di bawah 200, otomatis tidak bisa lanjut ya, tidak bisa lanjut ke sesi reading dan listening. Kenapa demikian? Karena grammar dan vocab ini menjadi kuncinya, menjadi skill dasarnya yang harus dikuasai terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan ya beberapa soal yang nantinya akan muncul, tipe-tipe soalnya seperti apa kita akan lihat, dan mungkin cara trik cepat untuk menjawabnya itu seperti apa. Karena saya yakin mungkin tidak semuanya itu mahir berbahasa Inggris, masih ada yang proses belajar atau masih dalam tahap tahap permulaan begitu ya, pemula. Jadi jangan khawatir, di sini nanti akan saya berikan mungkin sekedar tips dari saya begitu ya, saya pribadi begitu ya, untuk mengerjakan tes seperti apa. Tapi kalau jenengan nanti punya strategi yang berbeda, ya silahkan. Oke, kita mulai ya. Di sini, nanti saya akan berikan file ini, tapi di sini kita akan coba untuk, istilahnya menjelaskan sedikit demi sedikit apa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah di sini ada beberapa hal di, daftar isi ya, ada grammar practice and vocab practice, ya. Jadi grammar itu struktur tata bahasa, vocab itu adalah, vocabulary atau apa namanya, kosakata. Jadi 2 hal dasar itu yang akan menjadi kuncinya. Nah, di sini kita akan coba mulai ya, saya akan kasih soal sebenarnya di sini ada answer-nya, nanti bisa dilihat answer-nya tuh di bagian akhir, tapi coba kita akan menganalisis gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang about the grammar and vocab practice questions. Ya, jadi semuanya adalah multiple choice, adalah pilihan ganda. Kemudian di sini yang harus dilakukan adalah complete the text atau complete the conversation. Complete the text berarti adalah ada teks yang harus dilengkapi. Kemudian complete the conversation itu adalah ada transkrip percakapan yang harus dilengkapi. Jadi ada contohnya juga yang nanti bisa dianalisis juga sebelum mengerjakan. Kesulitannya tentu setiap soal akan semakin semakin meningkat ya. Jadi mungkin akan mudah dulu kemudian dilanjutkan yang lebih sulit. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada satu topik ya, namanya party. Jadi mungkin tidak semuanya paham dengan semua katanya, tapi paling tidak ada satu 2 kata yang menjadi kata kunci yang bisa membuat, teman-teman nanti bisa memilih jawaban yang benar gitu ya. Oke, di sini ada satu, ruang kosong yang harus kita isi dengan 3 pilihan. Jadi 3 pilihan saja, tidak 5 ya seperti tes-tes yang lain. Oke, kita mulai. We need new titik-titik for the party tomorrow night. Can I borrow yours? Party, mungkin semua orang oke lah, party ini sudah sangat umum dengan kata di Indonesia. Party itu adalah pesta kan. Oke, new, baru, ya kan. Nah, di sini, new ini kan sifat ya. Sifat itu biasanya melekat kepada suatu objek, ya, suatu objek. Di sini ada 3 pilihan, speakers, music, atau sounds. Nah,
Kalau masih bingung, kita bisa melanjutkan ke kata kunci yang lain misalnya, borrow. Borrow ini adalah meminjam. Berarti kalau kita meminjam, pasti ada sesuatu yang dipinjam kan? Ada nyata objeknya. Nah, kita lihat di sini jawabannya adalah speakers. Ada music, ada sounds. Sounds itu adalah suara. Suara saja, bukan sound speaker loh ya, sounds-nya saja. Apakah kita bisa meminjam sounds? Tidak bisa. Music juga sama. It is just the voice, hanya semacam suara saja. Ya, jadi tidak mungkin orang pinjam music. Ya, pasti orang minjemnya adalah speakers-nya yang bisa play music atau make sounds. Gitu ya. Jadi yang masuk akal adalah of course yang speakers. Jadi kita tidak perlu menganalisis semua kata, tapi kita hanya perlu untuk oke, topiknya jelas party. Kemudian kita punya kata new, sifat dia. Sifat, kemudian di sini ada speakers, apa yang harus kita isi ya, benda, kata benda karena ada sifatnya di sini, menyifati kata benda. Yang bisa dipinjam adalah objek yang nyata ya. Satu-satunya jawaban adalah speakers, gitu ya. Oke, kita mulai dengan contoh di sini lagi. After a party, masih party lagi. I had titik-titik much fun at your party last night. Ya, choose the correct word. Nah, di sini ada pilihannya. So, such, to. Ya, I had fun. Fun pasti tahu lah ya. Fun itu senang. Ya, senang, sangat senang. Istilahnya paling begitu. Such itu tidak menyatakan tidak cocok karena apa? I had such much fun. Such di sini itu untuk penekanan saja sebetulnya. Ya, bukan untuk menyatakan saya sangat bergembira, tapi such ini lebih ke penekanan kegembiraan yang seperti apa kan begitu. Nah, di sini karena di sini adalah I had bla 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 much fun, saya begitu senangnya di pestanya last night tadi malam, berarti yang paling masuk akal adalah so. Saya sangat senang. Kalau to itu terlalu berlebihan. Saya terlalu senang berlebihan, kayaknya juga nggak masuk akal. Ya, yang paling masuk akal adalah I had so much fun. Dan biasanya juga yang kalau kita familiar dengan I miss you so much, I love you so much kan begitu ya. Jadi biasanya much ini didahului oleh so di sini, bukan such atau bisa juga to, tapi dalam konteks di sini adalah yang paling masuk akal adalah so much fun. Saya sangat senang. Oke, kemudian di sini ada summer activities. My favorite summer activity is bla bla bla. What do you like? Nah, di sini menanyakan hobi atau aktivitas favorit ya, summer musim panas. Favorit tahulah faktor favorit ya, kegiatan yang senang disenangi. Di sini swim, semua kata dasarnya adalah swim. Ada swim, to swim, and swimming. Nah, di sini ketika ada pernyataan seperti ini, my favorite summer activity is kegiatan favorit saya di musim panas adalah berenang kan gitu. Nah, ketika ada pernyataan seperti ini, ada is seperti ini atau are dan semacamnya, ini harus diikuti dengan verb ing atau gerund. Namanya gerund istilahnya ya, tapi di sini kita gampang aja verbnya ditambahin ing gitu. Ya, bukan swim, bukan to swim, tapi yang paling benar adalah swimming. My favorite summer activity is swimming. Ya, ketika ada pernyataan seperti ini, mungkin kalau ada perubahan di ini apa kalimat depannya, kata depannya, pokoknya strukturnya ada subjek seperti ini, kemudian ada to be, is, am atau are. Nah, di sini pasti diikuti dengan swimming, yaitu berenang. Berenang dimaknai sebagai sebuah kata benda atau kegiatan, gitu ya, bukan kata kerja. Hobi saya adalah apa? Berenang, gitu ya, bukan untuk berenang. Kemudian di sini ada name meaning. This is my daughter Celine. Bla bla bla. Name means moon. Nah, di sini adalah ada satu kata kosong di sini. Di sini terletak di setelah nama orang Celine. This is my daughter. Di sini adalah ini adalah anak perempuan saya Celine. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, biasanya di sini ini menjelaskan si nama ini. Kata-kata di sini atau setelah koma ini menjelaskan kata terakhir di sini. This is my daughter Celine. Name, ada kaitannya kan antara name dan Celine. Nah, di sini ada 3 pilihan. Whose, which, who. Ya, gampang aja sebetulnya. Kalau ini diikuti dengan kata
benda, name kan kata benda ya, kata benda. Tidak mungkin didahului dengan which atau who, karena who atau which ini pasti diikuti dengan kata kerja, tidak pernah diikuti dengan kata benda. Dan satu-satunya jawaban ya ini yang pasti adalah yang A. Whose name, yang namanya itu gitu loh ya, berarti bulan. Jadi kita perlu jeli juga melihat gitu ya. Kalau who dan which, ingat-ingat itu tidak diikuti dengan kata benda, pasti diikuti dengan kata kerja ya. Tapi kalau whose selalu diikuti dengan kata benda. Jadi yang benar jawabannya adalah yang whose. Oke, itu 3 contoh yang sudah kita bahas. Kemudian oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Help with the project. Di sini ada conversation yang harus dilengkapi ya. Oke, sini. Thank you so much. If you blah blah blah, I wouldn't have finished the project in time. It's okay, don't mention it. Nah, ada satu conversation di sini ya. Terima kasih banyak. Thank you so much. Jika kamu bla 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 bla. Nah, di sini if itu kan jika ya. Ini pengandaian aja. I wouldn't have finished the project in time. In time itu adalah tepat waktu. In time, tepat waktu. I wouldn't have finished. Saya tidak akan bisa menyelesaikan project itu tepat waktu. Tapi sebetulnya kan ini sudah bisa kan? Karena kan itu pengandaian saja. Jika kamu nggak menolong saya, maka saya nggak akan bisa ngerjain project itu tepat waktu. Nah, jadi yang tepat di sini adalah if you had not helped. Ya, jadi kalau di sini would not, di sini pasti depannya adalah had not. Tidak mungkin di sini would not, wouldn't itu would not ya. Tidak mungkin di sini would not, di sini would not lagi. Pasti kalau di sini would not, pasti di depannya adalah had not. Itu adalah conditional sentence atau pengandaian di bahasa Inggris ya. Jadi di sini jelas saja semuanya ada 3 pilihan, yang 2 would not semua. Kalau kita menganalisis dari penggunaan katanya ya, jadi yang paling cepat adalah I had not. Secara makna ini berarti tidak nyata karena apa? Project itu sudah selesai. Jika kamu tidak menolong saya tidak akan mengerjakan project. Padahal kan dia nolong dan berhasil projectnya. It's okay, don't mention it. Oke, nggak apa-apa, santai aja, itu intinya ya. Jadi triknya itu ya, would not di awalnya pasti had not. Itu pasti ada if-nya di depan. If you bla bla bla, jika kamu tidak begini, saya maka begini, gitu ya. Ini jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Ada soal tentang new program. I don't understand how this program works. What does it do? Ya, I don't understand, nggak paham ya. Bagaimana programnya bekerja? Gimana sih caranya? Gitu. Ada 3 pilihan di sini. It's, ya. Ada 3 contoh di sini. Ada meant to, expected to, and due to. Help you organize your schedule. Ya, mengorganisasikan jadwal. Bisa ngecek plans, rencana, dan juga bikin rekomendasi. Nah, dia tidak paham tuh. I don't understand how this program works. Tidak paham programnya gimana. Apa ya? What does it do? Apa sih dilakukan program itu? Oke, yang pertama kita mungkin dari meant to atau expected to dulu. Programnya yang sudah jadi kan. Jadi sudah tidak diharapkan lagi karena sudah jadi. Pasti sudah ada sebelumnya sudah diharapkan akan seperti apa. Jadi nggak mungkin yang B, expected to, karena programnya sudah jadi. Due to ini penyebab, sebab, jadi nggak masuk akal. Due to rain, oleh karena hujan, saya tidak bisa begini. Due to ini sebab, atau because, atau sinonimnya dengan because. Ya, sebab, ada sebab oleh tertentu. Padahal di sini tidak menyatakan apa-apa, tidak ada sebab dan sebagainya. Ya, jadi yang paling benar tentu yang A. Kenapa? I don't understand how this program works. What does it do? Apa yang dilakukan program itu? Itu dibuat untuk membantumu mengatur jadwal. Meant to. Memang dimaksudkan seperti itu. Memang ingin dimaksudkan seperti itu. Jadi bukan lagi diharapkan, bukan lagi karena sebab, tapi memang sudah dibuat dengan tujuan seperti itu, yaitu yang paling pas adalah meant to. Ya, it's meant to help you organize your schedule. Oke, di sini ada nomor 6 adalah system problems.
As soon as you blah 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 blah, please go and talk to Brian. Ya, di sini as soon as secepat sesegera mungkin gitu ya. As soon as you blah blah blah, please go and talk to Brian. Ketemu dan ngobrol sama Brian. As soon as you ada pilihan came in, come in, atau are coming in. Di sini sebenarnya kata dasarnya sama. Come. Di sini ada came atau kata kerja bentuk kedua, bentuk lampau, dan are coming in itu adalah sedang berlangsung. Ya. Di sini tentu yang paling pas adalah kalau kita konteks ya. As soon as you come in, sesegera mungkin ketika kamu datang, please go and talk to Brian. Langsung ngomong sama Brian. Jadi ketika kamu datang langsung ngomong sama Brian. Jadi kalau came in nggak mungkin karena dia belum datang. Ya kan? Konteksnya kan dia belum datang. Padahal kalau came itu sudah datang. Are coming in juga nggak masuk akal karena sedang. Masa sedang datang? Nggak bisa kan? Jadi yang paling pas adalah ya segera mungkin kalau kamu sudah datang atau kamu datang, come in, please go and talk to Brian. Jadi yang paling pas secara tenses adalah present atau come in, ya yang come, yang be. Kemudian kita lihat yang nomor 7 ada tasty food. What are you cooking? It smells so nice in here. It's got me. Oke, di sini ada hampir mirip dengan nomor berapa tadi ya? Yang swimming dan beberapa pilihan tadi. Ada salivating, to salivate, and salivated. Oke, di sini sebenarnya maknanya sama, ngiler gitu ya. What are you cooking? Cooking, masak. Smells so nice. Enak banget baunya kan? It's got me. Nah, ini setelah kata-kata ada kata got di situ. It's got me pasti diikuti dengan verb ing. Tidak ada to-nya, tidak ada salivated, tidak ada imbuhan id-nya juga di belakang. Jadi pasti it's got me, diingat aja ketika ada interaksi apa ekspresi seperti ini, it's got me pasti kata kerjanya itu akan ada akhiran ing-nya. It's got me salivating. Ya, pasti ada ing-nya. Get me got me salivating. Pasti ada ing di belakangnya, tidak to salivate atau salivated. Ya, jadi ingat-ingat aja kalau ada ekspresi seperti ini muncul, pasti yang dipilih kata berikutnya adalah ada ing-nya. Ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi tentang grammar ya. Jadi grammar itu berarti tentang struktur kata. Semoga bisa dipahami penjelasan saya yang singkat ini karena durasi juga. Kalau kepanjangan juga nanti akan bikin ngantuk gitu ya. Oke, kita lanjut ke part vocabulary practice questions ya. Di sini ada beberapa soal juga yang akan kita bahas. Nah, ada contohnya, ada apa namanya? Topiknya adalah how to relax, nyantai gitu ya. Nah, di sini ada satu kata yang harus dipilih. Sometimes I blah 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 about silly things. Ya, I do too. You just need to do fun things to relax. Di sini kita bisa menebak-nebak gitu ya kalau nggak tahu ya. Di sini ada pilihannya bother, ada agree, ada worry. Nah, saya tahu di sini ada makna silly. Silly itu adalah hal yang ya tidak menyenangkan gitu ya, atau intinya tidak positif begitu ya. Sometimes ada hal-hal yang apa ya, silly itu ya, lebih ke sesuatu yang dikhawatirkan gitu ya. Sometimes I bother about silly things, atau I agree about silly things, atau I worry about silly things. Nah, di sini kita bisa apa namanya? Karena topiknya adalah relax, tenang, maka kita tidak tenang, pasti kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang seperti itu kan, hal-hal yang bisa mengganggu begitu. Agree nggak mungkin, I agree about silly things. Gimana orang mau relax kok malah yang hal-hal yang tidak, yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan gitu, malah kita pikirkan gitu ya. Nah, di sini yang paling pas adalah I worry about silly things. Sometimes kadang-kadang saya itu khawatir tentang hal-hal yang ya tidak perlu saya khawatirkan gitu. Jadi bukan bother atau agree. Bother itu mengganggu ya.
Atau agree itu setuju, worry itu khawatir. Sometimes saya khawatir tentang hal-hal yang sepele lah misalnya. Ya, supaya bisa relax, I do too, you just need to do fun things to relax. Jadi melakukan saja hal-hal yang menyenangkan untuk bersantai gitu ya. Jadi yang paling pas adalah worry. Traveling to hotel. Nah, di sini ada conversation. How do I get to your hotel from the airport? Gimana saya bisa datang ke hotel ya dari airport? Ada the most bla 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 way is by train. Ini train tahu kan? Kereta. Jadi transportasi yang paling apa nih? The most itu yang paling ya. Accurate nggak mungkin. Masa paling akurat? Nggak masuk akal kan? Train kok akurat gitu ya. Easy going juga nggak pas. Easy going tuh gampang mudah bergaul. Masa train mudah bergaul? Yang paling pas adalah convenient. Convenient itu yang paling nyaman. The most convenient way is by train. Ya, yang paling pas dengan konteks train atau alat transportasi adalah yang yang paling nyaman tentunya, yaitu convenient. Easy going itu biasanya untuk orang, accurate itu untuk ketelitian. Kita pindah ke 3, report delay. He bla 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 me for the delay, but I didn't have anything to do with it. It was my boss. He bla 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 for the delay. Delay itu ya ini ya, penundaan semacam itu ya. But I didn't have anything to do with it. Saya nggak bisa, itu bukan kesalahan saya, intinya begitu ya. It was my boss. Itu bos saya yang mengurus, intinya begitu. Involve me. Involve itu apa ya? Mengikutkan ya, mencampurkan dia. Mengikutkan dia dalam delay. Annoyed juga lebih ke mengecewakan. Jadi lebih yang paling pas adalah blame. Blame itu adalah menyalahkan. He blame me for the delay, but I didn't have anything to do with it. Tapi saya nggak tahu menahu soal itu. It was my boss. Itu bos yang ngurus gitu ya. Jadi yang paling pas adalah blame. Kemudian nomor 4 ada a manager's approach. If there is one thing I really dislike, ya, if there is one thing, jika ada one thing I really dislike yang tidak saya sukai, ya, it's bla bla bla. I don't care what the problem is. I always want to know the truth. Gitu ya. Jadi ada satu kata kunci di sini. I don't care what the problem is. I always want to know the truth. The truth adalah kebenaran. Truth itu adalah kebenaran. Yang pasti berkaitan dengan kebenaran itu adalah kejujuran. Ya, di sini dislike. Dislike itu tidak suka. Ya, I really dislike. Apa yang dia tidak sukai? Disagreement, tidak setuju. Dissatisfaction, tidak apa namanya? Tidak puas, ketidakpuasan, atau dishonesty. Di sini dishonesty adalah ketidakjujuran. It's dishonesty. Yang tentu yang paling pas adalah dishonesty. Kenapa relate dengan truth? Truth adalah kenyataan. Pasti kenyataan itu berkaitan dengan kejujuran. Dan yang dia tidak suka berarti adalah dishonesty atau ketidakjujuran. Jadi yang jawabannya yang benar adalah yang C. Okay, the next one is about talking about job candidate. Di sini berbicara tentang kandidat pelamaran pekerjaan ya, orang yang akan mengisi suatu posisi. I'm not sure about him. He seems. Okay, I'm not sure. Not sure. Saya tidak yakin dengan dia. Ya. Tapi di sini kita bisa lanjutkan sini. I know, but he's eager to learn, and he seems hardworking and friendly. I know, but dia menyetujui gitu ya. I know, oke, saya tahu, but tapi dia mau belajar, hardworking, dia bekerja keras dan juga dia ramah. Kita pilihan di sini. Choose the correct word. Inexperience, ya, inexperience, unreliable, atau irresponsible. Inexperience adalah tidak kurang pengalaman, unreliable tidak terpercaya, irresponsible tidak bertanggung jawab. Ya, mungkin walaupun dia belum yakin, tapi si yang satunya ini meyakinkan bahwa dia itu orangnya mau belajar. Ya, kalau unreliable nggak mungkin. Kalau orang tidak bisa dipercaya, pasti dia tidak punya hard working, tidak punya karakter untuk bekerja keras. Irresponsible juga
apa namanya, tidak mungkin dia punya semangat untuk bisa bekerja keras ya, karena dia tidak bertanggung jawab. Yang paling mungkin adalah inexperience. Dia hanya kurang pengalaman saja. He seems inexperienced. Mungkin ini juga masih baru ya. Ya saya paham, tapi dia mau belajar. Dan dia itu orang hardworking. Dia itu orangnya sangat mau bekerja keras dan friendly, sangat ramah. Ini yang paling pas konteksnya di sini adalah inexperience. Oke, terakhir. Oh, no, tidak terakhir ya, masih ada. Okay, if you give me your blah 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 that you will monitor him and make sure he does his job properly, then I will give him one last chance. Choose the correct word to complete the text. Nah, di sini ada cukup panjang ya kalimatnya. If you give me your blah blah blah, jika kamu memberikan saya blah blah blah, that you will monitor him, ya bahwa kamu akan mengontrol dia dan juga memastikan dia melakukan pekerjaannya dengan baik, saya akan kasih dia kesempatan terakhir. Ya, jadi di sini ada seseorang yang akan dipecat sebetulnya, tapi masih dikasih kesempatan. Ya, jadi ada dia mempercayakan dia ke orang lain dan ke orang tersebut dia bilang begini, if you give me your bla 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 bla, ada declaration perspective that bahwa kamu akan mengontrol dia, akan mengawasi dia. Ini kan kayak minta penegasan atau minta kepastian gitu ya. Pokoknya kalau kamu akan mengawasin dia dan mastiin dia bakal melakukan pekerjaan dengan baik, oke, saya kasih kesempatan terakhir. Declaration nggak mungkin. Karena apa? Itu ya pernyataan aja. Ya, pernyataan aja. Kalau kamu ngasih pernyataan, ya apa? Nggak ada penguatnya sama sekali. Perspektif juga sama. Sudut pandang aja. If you give me your perspective, ya gimana ya? Tidak pas juga. Yang paling pas adalah assurance atau janji begitu ya. Pokoknya kalau kamu itu meyakinkan gitu ya. Kalau kamu mau janji mau memonitor dia, ya, kamu akan mengawasin dia, saya akan ngasih dia one last chance, kesempatan terakhir. Jadi yang paling pas, yang paling kuat di sini adalah assurance. Ya, karena ini menunjukkan kepastian, ingin kepastiannya lebih tinggi. Assurance. Jadi pokoknya kamu harus ngawasin dia gitu. Baru saya akan kasih one last chance. Ya, jadi yang pas di sini adalah assurance. Oke, buying a house, membeli rumah. Buying, membeli house, rumah. I thought the house on Mornington Street was still available. I thought, saya pikir apakah memang rumah di Jalan Mornington itu masih ada. I'm afraid you've been, aduh, saya khawatir nih kamu ini. It was actually sold. It was actually sold last month. Sold, terjual, sold out, habis. It was actually sold, sudah terjual. Oke, aduh, gini ya, sebetulnya itu tuh saya takut kamu nggak tahu gitu, ya. Khawatirnya kamu nggak tahu kalau itu sebenarnya sudah dijual bulan lalu gitu. I'm afraid you've been, kalau kita nggak tahu apa yang bisa kita pilih, bahasa Inggrisnya adalah misinformed, ya. Misinformed yaitu kita itu misinformasi, kita terlewat gitu ya. Dan dia kan tanya, apakah rumah di Jalan Mornington tentu masih ada? Aduh, gimana ya? Kayaknya kamu kelewatan deh informasinya, kayak gitu loh. Ya, outweighed nggak mungkin, distorted nggak mungkin. Yang paling pas di sini adalah misinformed. It was actually sold last month. Sebenarnya sudah dijual itu bulan lalu, tapi sayangnya kamu kelewatan infonya. Itu ya. Oke, I think that's the last question ya. Di sini ada jawaban yang mungkin nanti bisa dilihat sesuai dengan tadi saya berikan jawabannya. Intinya gini, teman-teman nanti kalau mengerjakan grammar dan vocab tuh harus fokus ya. Harus apa ya? Coba mengerjakan betul-betul, jangan asal jawab aja. Ya, jangan asal. Ya kalau betul, kalau salah gimana kan gitu. Ya, jadi pasti ada kata-kata kunci di satu soal itu yang bisa digunakan untuk menebak-nebak ini maksudnya apa dan jawabannya apa yang berhubungan.
gitu ya. Jadi pasti ada petunjuknya. Suatu soal tuh pasti ada petunjuknya. Nggak mungkin ada soal tapi petunjuknya nggak ada. Ya, tinggal kitanya bisa nemuin petunjuk itu atau enggak. Ya, dan itu akan sering kalau kita sering latihan, maka akan mudah saja menemukan clue-nya yang ada di soal itu sehingga nanti kita bisa menjawab yang jawaban yang benar dan kita yakin tidak ngambang gitu ya. Oke, itu sedikit penjelasan saya tentang grammar and vocab practice. Silahkan bisa ditonton video ini. Kemudian bisa juga nanti menganalisis soal di apa file ini yang akan saya berikan secara individu. Mungkin mau mengulang penjelasan dari saya atau menjenengan punya trik-trik yang lain atau mau mencari clue yang lain ya monggo silahkan ya. Trik tekniknya saya serahkan ke jenengan semuanya. Jangan lupa berdoa ya kalau mau tes itu ya. Oke, hari ini mungkin itu dulu. Besok saya akan berikan file penjelasan yang lain. Semoga bisa memberikan apa ya pencerahan lah di awal gitu ya tentang soal seperti apa yang akan muncul di English Core ini khususnya di part awal yaitu grammar and vocabulary. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.